Dan bersama kita telah hadir pengamat sepak bola Maruf El Rumi. Halo Bung Maruf, apa kabar? Halo Bung. Kita ingin langsung saya bertanya, kalau ada taktis lini antara Portugal versus Spanyol, mana yang lebih efektif? Kalau kita bicara soal efektivitas, tentu Spanyol berada dalam posisi pertama. Kenapa? Karena mereka sepanjang fase grup mereka belum terkalahkan, kemudian mereka belum kebobolan. Mereka juga menjadi salah satu tim yang terproduktif. Salah satu, bukan yang terproduktif, tapi mereka menjadi salah satu tim yang paling banyak mencetak gol. Tetapi kalau kemudian kita bicara bagaimana performa dan mentalitas, maka Portugal adalah tim yang punya performa yang bagus. Memang awalnya tidak terlalu meyakinkan. Di fase grup mereka berjalan agak terseok-seok. Kemudian juga mereka kita tahu ketika di 32 besar mereka juga sempat harus bertarung sampai perpanjangan, dan kemudian ini menjadi salah satu bukti mereka bisa bangkit kembali dan mereka melangkah zone. Jadi ini dua tim yang memang secara karakter mereka sangat kuat, secara sejarah mereka punya pertemuan yang cukup banyak, dan kemudian mereka juga dua tim yang sama-sama melakukan taraf untuk regenerasi. Jadi dua-duanya akan dalam level yang sama. Kalau level sama iya, ini dua tim yang kalau kita bicara bahwa sebenarnya sejarah panjang itu sudah dimulai ketika salah satu paling heroik adalah ketika di Piala Dunia 2010. Itu saat itu masih ada Cristiano Ronaldo. Tapi eranya berbeda. 2010 di Afrika, bagaimana kemudian Spanyol menjadi salah satu tim yang luar biasa. Mereka menjadi juara ketika di final mengalahkan Belanda. Termasuk ketika mereka di fase gugur mereka mengalahkan Portugal dengan skor 1-0. Portugal bersama dengan Ronaldonya masih ada sampai sekarang, tapi kemudian eranya Spanyol sekarang menjadi berbeda. Sehingga kalau tadi dikatakan bahwa di 2025 kedua tim sudah bertemu dan kemudian akhirnya Portugal bisa mengalahkan Spanyol lewat adu penalti. Tapi secara keseluruhan, secara pertemuan kedua tim total sudah 41 kali pertemuan, 18 kali berakhir imbang, 16 kali Spanyol menang, 7 kali Portugal mendapatkan hasil kemenangan. Jadi ini menjadi suatu yang menarik, sejarahnya milik Spanyol, tapi dalam periode terakhir di mana Portugal bisa menunjukkan kekuatan mereka. Oke, tadi kita bicara tentang Cristiano Ronaldo, baru saja mengumumkan akan gantung sepatu habis Piala Dunia. Nah ini seberapa besar sih pengaruh Portugal jika ditinggal Ronaldo ke depannya, seperti apa? Kalau kita bicara Portugal, itu era-era sekarang terutama dalam 2-3 tahun terakhir itu seperti love and hate relationship. Kadang pendukung Portugal itu merasa mereka sangat membutuhkan Cristiano Ronaldo dengan penampilannya, dengan kemampuannya, dengan semua rekornya, dan kemudian dengan leadershipnya. Tapi kadang mereka merasa bahwa Ronaldo sudah saatnya pensiun. Kenapa? Karena dengan usia yang tidak muda lagi, 41 tahun, kemudian pergerakan sudah mulai agak melambat, beberapa orang mengatakan itu, sehingga kemudian ada ketergantungan besar kepada Ronaldo. Kalau Ronaldo tidak ada, mungkin permainan Portugal menjadi lebih cair, lebih fleksibel. Tapi karena ada Ronaldo, penampilan mereka lebih cenderung untuk selalu mengandalkan Ronaldo sentris. Seperti misalnya ketika pertandingan terakhir, bagaimana kemudian ketika ada pergantian pemain, Ronaldo tarik keluar, justru penampilan Portugal menjadi lebih baik. Oke, kalau misalnya kita bicara peluang Spanyol dan Portugal, siapa yang paling berpeluang akan menjadi pemenangnya di antara kedua tim ini? Semua, hampir sebagian besar berusaha. Saya tidak ingin mengatakan semua, karena kalau semua kesannya kok seolah-olah sudah Spanyol sudah mendapatkan kemenangan. Tapi sebagian besar orang mengatakan bahwa ini menjadi kesempatan untuk Spanyol bisa mengalahkan Portugal. Ada sejarah. Iya, kesempatannya besar. Ada sejarah pertemuan, kemudian ada materi pemain. Tetapi jangan lupa bahwa Piala Dunia, terutama kalau kita lihat di fase gugur ini kan sepertinya selalu menimbulkan kejutan-kejutan sampai menit terakhir. Cape Verde, siapa yang membayangkan bisa membuat Argentina, Messi kesulitan. Atau kemudian ketika tadi Norwegia, tiba-tiba mereka bisa menyingkirkan Brasil. Atau Jerman tersingkir, Belanda tersingkir. Jadi tidak ada garansi betul bahwa tim-tim yang punya reputasi bagus, tim yang dipersiapkan mendapatkan kemenangan, kemudian mereka bisa menang dengan mudah. Termasuk Portugal. Portugal saya pikir dengan apa yang dimiliki oleh kekuatan mereka sekarang ini, skuad yang lebih mapan, skuad yang tidak terlalu banyak berubah dalam 4-5 tahun terakhir, saya pikir menjadi modal penting. Tapi bahwa Spanyol belum terkalahkan, Spanyol bagus dari sisi penguasaan bola, Spanyol bagus dari sisi transisi, mereka adalah juara Piala Eropa, iya. Tetapi Portugal adalah juara UEFA Nations League, yang kemudian mereka bisa mengalahkan Spanyol lewat adu penalti. Tergantung mentalismenya. Ini kita lihat di layar, ini adalah jadwal pertandingan bracket 16 besar Piala Dunia 2026. Betul. Aku pengen tahu nih, kan di sini ada Argentina versus Mesir juga nih kayaknya. Betul. Nah ini kalau misalkan dilihat nih ya Bung ya, mata ini akan tertuju pada duel Messi versus Mo Salah. Betul. Nah ini siapa yang paling bisa mengantarkan timnya menang di pertandingan nanti? Secara tutup mata, orang mengatakan bahwa Messi punya peluang untuk mengantarkan timnya. Karena secara keseluruhan materi yang dimiliki oleh Argentina tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Mereka punya materi yang lebih komplit. Lini tengah mereka kuat, lini belakang mereka kuat. Sementara Mesir adalah tim yang bisa dikatakan sebagai salah satu kejutan dan kuda hitam. Mereka punya Mo Salah.
Tapi pertandingan terakhir atau pertemuan terakhir pun sudah cukup lama sebenarnya. Mereka bertemu terakhir di uji coba di tahun 2008 dan Argentina menang dengan skor 2-0. Tetapi kalau kita tarik dari sisi rivalitas antara Messi kemudian dengan Mo Salah, ini dua pemain ini sudah bertemu sebanyak 3 kali. Tapi bukan di Piala Dunia, tapi di pentas Eropa bersama dengan klubnya masing-masing. Messi ketika bersama dengan Barcelona, Mo Salah ketika bersama dengan Liverpool. Dan dari sisi itu sebenarnya Mo Salah lebih unggul. Tapi sekarang berbeda. Piala Dunia tetap ada tim tradisi, ada tim yang punya pengalaman, dan ada tim yang punya mentalitas. Bahwa Argentina pernah dibuat kesulitan ketika mereka menghadapi Cape Verde, itu adalah sejarah lain. Tapi bahwa Mo Salah dengan sangat konfidensinya bersama dengan Mesir, mereka sudah bisa menunjukkan kualitasnya ketika mereka bisa menyingkirkan Australia. Jadi saya pikir ini menarik, tapi Argentina tetap berada di posisi unggulan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Oke, Argentina akan lebih unggul, tapi Argentina nyaris ditumbangkan Cape Verde, betul. Verde, begitu Betul. ya tadi di 32 besar. Apakah Lionel Scaloni akan melakukan perubahan strategi atau taktik mungkin di pertandingan Sebenarnya tidak akan terlalu banyak perubahan. Jadi gini, ketika tim yang memang secara kualitas, secara pengalaman, materi pemain mereka tidak terlalu bagus, mereka cenderung untuk bermain satu, physically. Kedua, mereka bermain cenderung bertahan dan kemudian mereka mengadakan serangan balik. Nah, itu yang dilakukan. Memang kalau kita lihat bahwa salah satu penampilan yang sangat mengejutkan dari Cape Verde adalah penjaga gawang mereka Vitinho sangat baik sekali penampilannya. Tapi jangan dilupakan bahwa ini kan situasinya berbeda. Setiap babak itu berbeda, treatmentnya pasti berbeda. Nah, pasti Scaloni akan melakukan sedikit perubahan secara taktik dan mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh Mesir, terutama bagaimana cara Mesir bertahan. Hanya yang hampir sama adalah bahwa Mesir dan Cape Verde sama-sama akan mengandalkan fisik untuk bisa menghadapi Argentina, untuk bisa meredam Argentina. Oke, kalau misalnya kita bicara Mesirnya nih, apa faktor kekuatan Mesir di 16 besar nanti supaya bisa melangkah lebih jauh lagi, lebih unggul? Mereka tentu punya Mo Salah tadi ya, pemain yang sangat cepat, kemudian pemain yang punya transisi, dan kemudian pemain yang sangat produktif ketika bicara soal golnya. Yang kedua, mereka pasti akan bermain lebih bertahan. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana caranya supaya bisa meredam kemampuan dari Argentina. Nah, PR-nya dari Argentina adalah bagaimana bisa membongkar permainan defensif yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Mesir. Kalau kemudian mereka bisa melakukan itu, tentu akan lain ceritanya. Seperti ketika menghadapi Cape Verde misalnya, ketika agak buntu di awal-awal, maka taktiknya adalah kemudian lebih banyak menekan dari sektor sayap. Nah, kunci inilah yang akan menjadi salah satu cara untuk bagaimana caranya supaya Argentina bisa sedikit meredam atau bisa mengalahkan dari Mesir. Tetapi jangan lupa, Cape Verde dengan Mesir itu berbeda, kualitasnya berbeda, pengalamannya berbeda, materi pemainnya berbeda. Jadi ancaman yang diberikan oleh Mesir jauh lebih berat dibandingkan dengan Cape Verde. Oke, kita lihat lagi di layar sini. Ini adalah hasil pertandingan tadi pagi ya? Ya. Pertandingan tadi pagi. Brasil, Norwegia 1-2, kemudian ada Meksiko, Inggris 2-3. Ini kalau dipikir-pikir ini memang Drama ya? Dramanya seperti Drama apa ini? luar Karena biasa. 1-2 itu tipis pasti. Betul. Meksiko dan Inggris bisa 2-3 loh. Ya, sebenarnya ini kalau bicara soal Brasil dan Norwegia, orang bisa dikatakan agak sedikit terkejut. Kenapa? Brasil adalah tim dengan koreksi gelar Piala Dunia terbanyak. Mereka datang dengan semua reputasinya. Sementara Norwegia adalah salah satu pendatang baru. Nah, kalau kemudian tiba-tiba Norwegia bisa mengalahkan Brasil, itu bisa dikatakan agak sedikit kejutan. Agak kenapa? Karena Brasil sebenarnya dari awal sedikit diragukan karena materi pemain mereka tidak terlalu matang. Tadi juga ini menjadi salah satu farewell atau perpisahan dari seorang Neymar. Penampilan mereka dari mulai fase grup, kemudian 32 besar juga tidak terlalu menjanjikan. Bahkan ketika mereka menghadapi Jepang di 32 besar, Brasil itu dianggap tidak seharusnya mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi karena mentalitas kemudian mereka menang. Sehingga kalau kemudian dikalahkan Norwegia, jadi itu bisa dikatakan sebagai sebuah pelengkap saja dari hasil ketika mereka menghadapi Jepang. Inggris, Meksiko, dramatis, luar biasa. Inggris menunjukkan bagaimana mereka dengan materi yang mulai sedikit matang, mulai membaik, dan kemudian mereka punya pemain, punya kapten tim yang luar biasa. Saya pikir layak mereka mendapatkan kemenangan, tapi Meksiko memberikan perlawanan yang luar biasa. Baik, kita sudah membahas cukup banyak, tapi durasi cukup singkat. Terima kasih Bung Maruf sudah bergabung bersama di CNN Indonesia. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.